Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini, persiapan diri. Bacaan kita hari ini di dalam 1 Petrus pasal 4 pada ayat yang ke-7 berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Gejolak aktual yang sedang melanda dunia hari-hari ini adalah bencana alam, suhu politik yang sedang memanas, penyakit yang aneh-aneh, kejahatan manusia semakin memuncak. Mengapa demikian? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Terjemahan lain mengatakan, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Artinya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi untuk yang kedua kali. Dan untuk menyikapi hal-hal yang sedang terjadi di atas bumi ini, kita akan melihat sesuai dengan isi bacaan kita tadi. Pertama, menguasai diri. Penguasaan diri itu penting. Tidak panik, tidak cepat takut, tidak gelisah, bahkan tidak putus asa, bahkan menguasai diri dalam hal marah. Itu karena menghadapi situasi yang tidak stabil sehingga timbul gejolak-gejolak itu di dalam diri kita. Dan di dalam Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Hal yang kedua untuk mengantisipasi keadaan sekarang ini, waspada, berjaga-jaga, tanggap menghadapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Dalam berjaga kita isi dengan apa? Sesuai dengan Matius pasal 3 ayat 2 dikatakan, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Perlu pertobatan, perlu perubahan di dalam diri kita. Mungkin dulunya kita masih berbuat jahat, melakukan dosa, tetapi menjaga kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, mempersiapkan diri, kita perlu bertobat. Artinya berubah dari kelakuan lama menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Dan di dalam Markus pasal 1 ayat 15, pertobatan itu juga perlu diiringi dengan percaya kepada Injil, percaya kepada firman Tuhan, dirubah oleh firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah sikap hati kita. Dan juga kita memelihara iman supaya iman kita jangan kandas. Di dalam 1 Timotius 1 pada ayat yang ke-9, hati-hatilah supaya jangan iman kita kandas. Mengapa iman kandas? Karena hati nurani kita yang murni kita tidak pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Lebih banyak memikirkan hal-hal duniawi, lebih banyak terpengaruh kepada situasi yang terjadi, terpengaruh oleh situasi yang terjadi, maka iman kita kandas. Melihat apa yang di mata kita, tidak melihat dengan iman, itu membuat iman kita kandas. Makanya mari kita pelihara iman. Dan hal yang ketiga, untuk mengantisipasi kedatangan Tuhan yang akan datang, berdoa setiap waktu. Kata Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Dan juga di dalam Yudas pasal 1 ayat 20 dikatakan, bangunlah imanmu sendiri di atas iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Jadi untuk menyikapi atau mengantisipasi kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini akan berakhir, mari kita menguasai diri. Mari kita bertobat dan teruslah kita berdoa membangun hubungan dengan Tuhan.
Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan kami terus waktu untuk mempersiapkan diri dalam berbagai hal untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dunia sedang bergejolak dengan segala macam tantangan masalah. Tetapi ketika kami terus menguasai diri, bertobat dan berdoa kepada Tuhan, maka kami akan dilayakkan oleh Tuhan. Kami akan dipelihara oleh Tuhan di tengah masa yang sukar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.